warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat paling baru Bima Channel, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau meliput kegiatan mahasiswa kami di Universitas Batu Bima, yakni debat kandidat calon ketua himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Batu Bima. Selamat pagi hadirin, selamat bergabung dalam acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Himakom periode 2023-2024. Saya Nurul Ulfa akan memandu jalannya debat pada pagi hari ini. Dan tema debat ini, satukan perspektif, kuatkan sinergi dalam mewujudkan regenerasi yang berintegritas. Sebelum itu, kita panggilkan para panelis hebat kita yang akan menjadi penguji pada debat kali ini. Gaya menau dulu YouTube ya. Selanjutnya, kita panggilkan para pasangan calon. Sekali lagi, kami panggilkan pasangan calon ketua dan wakil ketua Himakom periode 2023-2024. Pendekar semua ini. Selanjutnya kami panggilkan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengisi kursi kandidat di depan. Sama tulang rusuk. Mantap. Baik, sebelum itu kita perkenalkan para panelis debat yang akan menjadi penguji pada acara debat kali ini. Yang pertama ada Kakanda Sarif Suaidin Rahman Esos. Kakanda Sarif Suaidin Rahman Esos ini adalah salah satu pelopor serta pendiri himpunan yang sampai saat ini menaungi kita semua. Selanjutnya ada Kakanda Supardin Esnikom, salah satu Dewan Pembina Organisasi Himakom. Last but not least ada Bapak Lubis Hermanto Esos MIKOM. Bapak Lubis Hermanto Esos MIKOM adalah Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Beri tepuk tangannya meriah untuk para panelis kita. Hadirin sekalian, debat ini terbagi ke dalam 5 segmen. Pada segmen pertama, kita akan sama-sama mengikuti penyampaian visi dan misi dari para paslon dan akan ditanggapi langsung oleh paslon lainnya. Kemudian, di segmen kedua, para paslon akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh para panelis. Pada segmen ketiga, para paslon akan saling melontarkan pertanyaan. Masing-masing paslon memberikan 2 pertanyaan untuk paslon lainnya. Kemudian, di segmen keempat, audiens diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada para paslon. Pada segmen terakhir, kita akan sama-sama mengikuti pemaparan karya tulis ilmiah dari kedua pasangan calon. Selanjutnya adalah peraturan yang harus kita patuhi bersama pada debat kali ini. Di antaranya, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak dibenarkan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar
Selanjutnya, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Pendukung tidak melontarkan yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun mendukung pasangan calon lain. Yang terakhir, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baiklah, langsung saja kita masuki segmen pertama. Pada segmen pertama ini, kita akan sama-sama mengikuti penyampaian visi dan misi dari kedua pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon kandidat nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menyampaikan visi dan misi 5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pelopor Himakon Universitas Bojobima, yang terhormat kepada Ayahanda Lubis Esos M. Ikom, yang terhormat juga kepada Kakanda M. Supartin, yang saya hormati kepada abang-abang dan kakak-kakak para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan visi misi saya. Jadi saya menyampaikan terkait dengan visi saya, mewujudkan organisasi Himakon Universitas Bojobima yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam mencapai organisasi yang mencetak generasi yang ilmiah. Terkait dengan misi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpartisipasi di bidang ilmu komunikasi. Yang ketiga, yaitu mendorong mahasiswa ilmu komunikasi untuk tetap kreatif dan unggul melalui program kerja yang adaptif. Mungkin itu saja penyampaian visi dan misi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, waktu Anda masih tersisa banyak. Masih ada yang ingin disampaikan oleh calon wakil ketua? Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan daripada tambahan visi misi dan saya. Harapan saya kepada seluruh mahasiswa ilmu komunikasi ataupun dari organisasi Himakon agar memilih dan memilah pemimpin yang sesuai ketentuan dan bertanggung jawab, dan saya yakin mahasiswa ilmu komunikasi memiliki hak-hak tertentu atau orang-orang atas dasar hal yang rasional seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. Visi dan misi yang luar biasa sekali. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi visi dan misi dari kandidat nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, mohon izin yang terhormat kepada Kakanda Sirajuddin Esos, yang terhormat kepada Kakanda Sarif Suati Muhammad Esos, yang terhormat kepada Ayahanda Lubis Ermanto Esos Eniko, yang terhormat kepada Kakanda Suparti Esiko. Mungkin langsung saja sedikit tanggapan dari saya. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang pemimpin dapat merealisasikan dan dapat mengendalikan daripada
internal organisasi itu tersebut, yang dimana semisal pemimpin itu mengambil keputusan secara sepihak atau dalam istilah otoriter. Ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Baik, waktu Anda untuk menjawab 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih pada kawan paslon nomor 2. Baik, saya merealisasikan terkait dengan bagaimana merealisasikan terkait dengan masalah pemimpin organisasi Himakom itu sendiri. Jadi terkait dengan masalah pemimpin itu berbicara terkait dengan materi KMO. Di situ dijelaskan bahwa pemimpin yang otoriter itu ada pada poin kedua, yaitu bermusyawarah dan bermufakat sesama anggota. Kalau seorang pemimpin itu orang-orang yang otoriter, maka konsep pemimpin itu adalah gagal sekali. Maka bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin, mencetak atau memberikan konsep yang unggul dan maju ke depan untuk Himakom yang lebih baik lagi. Maka daripada itu, bagaimana cara pun kita sebagai seorang pemimpin itu harus musyawarah dan mufakat. Mungkin itu saja, saya tidak bisa memahami atau validasi sebagai Baik, jawabannya luar biasa sekali. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, penyampaian visi dan misi dari kandidat nomor urut 2. Untuk kandidat nomor urut 2, penyampaian visi dan misi Anda 5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari paslon nomor urut 2, saya sendiri Almati Saputra, dan di samping kiri saya sebagai wakil saya Nuriyati Fatullah. Dan mohon izin kepada para senior, alumni dan pelopor dan para forum, saya sedikit merealisasikan dan memaparkan tentang visi dan misi saya, mewujudkan Himakom yang bergerak aktif dan dinamik secara internal maupun eksternal, serta menguatkan rasa tali kekeluargaan di lingkungan jurusan ilmu komunikasi khususnya dan Universitas Bukit Bima umumnya. Jadi kalau berbicara organisasi HLJ, dia tidak bergerak pada internal saja. Jadi kalaupun kita membangun relasi yang bagus terhadap lingkungan sosial baik di internal maupun eksternal, organisasi Himakom insya Allah akan dikenal di segala lini. Dan untuk pemaparan misinya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada wakil saya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk panelis dan para forum sekalian. Ya, adapun misi yang kita rancang dari paslon nomor 2, yang pertama mengoptimalkan fungsi Himakom sebagai wadah untuk pengembangan ide dan kreativitas anggotanya. Jadi maksudnya di sini ada teman-teman bahwasanya program yang coba kami laksanakan untuk kepengurusan baru nantinya adalah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada mahasiswa yang berjurusan ilmu komunikasi. Yang artinya Himakom itu bukan hanya punya kepengurusan saja teman-teman sekalian, tetapi teman-teman yang termasuk dan terpakai dalam jurusan ilmu komunikasi itu sudah termasuk dalam Himakom itu sendiri. Nah, dalam artian segala sesuatu yang terjadi dalam jurusan ilmu komunikasi itu adalah tampungannya lewat Himakom itu sendiri teman-teman sekalian. Dan untuk poin yang kedua yaitu mempererat tali kekeluargaan antara Himakom, anggota Himakom, alumni dan mahasiswa Universitas Bojobima. Dan maksudnya di sini adalah teman-teman sekalian yang perlu kita ketahui secara bersama, karena beberapa rentetan tahun dan pengalaman yang telah kita lalui selama ini teman-teman, bahwasanya ada beberapa degradasi yang terjadi dalam mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya kepengurusan Himakom itu sendiri. Nah, dalam artian di sini hubungan komunikasi antar sesama internal maupun eksternal itu masih kurang teman-teman. Maka dari itu hadirnya kita dari paslon nomor 2 ini untuk
menjadikan Himakom sebagai sarana untuk pengabdian masyarakat. Dan yang perlu kita ketahui secara bersama, untuk melakukan beberapa realisasi program kerja yang nantinya bersinambung dengan masyarakat sekitar teman-teman, salah satunya kita khusus dan menyentuh pada siswa. Nah, dalam artian nanti kita akan membangun program-program kerja yang berbau dengan kreativitas siswa. Dan salah satu contohnya itu teman-teman adalah festival fotografi, festival jurnalistik dan lain sebagainya. Dan itu akan dituangkan dalam, jika kita paslon nomor 2 mendapatkan posisi sebagai nomor pemenang di situ teman-teman. Dalam artian segala sesuatu itu kita hadir sebagai leader, bukan sebagai leader teman-teman, yang perlu diketahui. Mungkin itu saja penyampaian visi misi dari kami paslon nomor urut 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Penyampaian visi dan misi yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terkait visi dan misi pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda untuk menanggapi 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih pemaparan visi dan misi yang sangat luar biasa sekali kepada paslon nomor urut 2. Baik, terkait dengan visi dan misi yang dijelaskan, yaitu teman-teman bagaimana cara teman-teman mengadakan festival fotografer dan terkait dengan program kerja yang telah direalisasikan dari kepengurusan kemarin, dan itu sangat luar biasa sekali. Itu bagaimana kita sebagai calon pemimpin pada hari ini itu dapat memberikan aspirasi dan mengenal kembali Himakom yang sekarang ini, agar bisa kita membuka relasi-relasi baru kepada masyarakat sosial khususnya, yaitu bagaimana kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial di luar masyarakat, bukan hanya pada siswa. Mungkin kepengurusan kemarin itu memang kita mengadakan festival fotografer di lapangan Asimbojo. Itu adalah kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Tapi yang saya ingin juga terkait dengan masalah itu, kita bukan hanya berpatokan pada kegiatan-kegiatan fotografer, tetapi bagaimana cara kita memberikan warna baru Himakom ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat di luar kita, bukan hanya pada siswa dan siswi sekota dan kabupaten Lombok. Oke, itu saja tanggapan saya. Itu dan saya mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagaimana cara memberikan warna baru? Oke, untuk pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda untuk menjawab 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, ya, sebenarnya saya tidak merujuk pada dan melirik pada pertanyaan dari saudara, tetapi lontaran dari saudara maupun narasi dari saudara adalah membangun bagi kita di paslon nomor 2, karena dimana menjadikan saran dan motivasi kami, ya, karena dimana kedepannya insya Allah itu akan menjadi faktor pendorong bagi kami dan menjadikan bahan evaluasi insya Allah, dan untuk membangun warna baru untuk Himakom kedepannya, yang dimana kami jika terpilih menjadi Ketua Umum Himakom periode 2022-2023, kami akan membangun warna baru yang dimana kegiatan-kegiatan Himakom itu tidak statement pada kegiatan festival Kota Kabupaten Bima, tetapi kami akan mengikuti daripada janjian para pelopor yang dimana mampu membangun kegiatan sepulau Sumbawa. Ya. Mungkin untuk selanjutnya ada sedikit paparan dari wakil saya. Sampai waktu berkesempatan. Ya, baik, terima kasih kepada ketua saya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui secara bersama, hadirnya kami paslon nomor urut 2 di sini adalah untuk memberikan warna-warna baru dan memberikan perubahan demi kemajuan daripada Himakom itu sendiri, teman-teman. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, kalau berbicara dalam Himakom Visi Baja Bima itu bebernya tidak jauh, teman-teman. Festival jurnalistik, fotografi, sinematografi dan lain sebagainya. Dalam artian kinerja kerja atau program kerja itu dalam 2 minggu itu saja, teman-teman. Tetapi untuk mengembangkan hal demikian butuh kerja aktif daripada kita berdua dari paslon nomor 2. Dalam artian
Terima kasih, jawaban yang luar biasa sekali dari kandidat nomor urut 2. Baik, segmen pertama telah kita lalui bersama. Visi-misi yang luar biasa sekali dari kedua belah pihak. Dapatnya dengan visi-misi tersebut akan mampu membawa Himakom ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga. Amin. Selanjutnya, di segmen kedua ini, para paslon akan menjawab pertanyaan yang telah dirancang oleh para panelis. Masing-masing panelis memberikan satu pertanyaan. Kami mulai dari panelis pertama. Kepada Bapak Lubis Hermanto Esos MIKOM, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor urut 2 ya. Tadi sudah memaparkan visi dan misi luar biasa tadi, saling menyangga antara satu sama lain, saling mengkritisi antara satu sama lain, dan memberikan pertanyaan antara satu sama lain. Untuk kandidat nomor urut 1, tadi sudah jelas visi misinya itu ingin membangun sinergitas, integritas, dan bagaimana Himakom ke depan ini lebih baik. Pertanyaan saya di sini, sekarang kita sudah beda ya. Dulu kita masih sekolah tinggi, embel-embel stisip dulu, memang nama pesan stisip siapa sih yang tidak kenal. Nah sekarang kita sudah berubah menjadi sebuah universitas. Jadi kompleksitas antara universitas dan sekolah tinggi itu udah berbeda sekali. Gitu. Jadi sekarang orang sudah tidak lagi melihat stisipnya, tapi orang sudah apa sih Universitas Mojobima itu, apa saja sih programnya, prodinya apa saja sih, bentuk visi dan misinya apa. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwasannya sekarang mindsetnya sudah berubah, polanya sudah berubah, strateginya sudah berubah. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian atau metode kalian untuk merubah mindset masyarakat itu khususnya atau umumnya, supaya universitas ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat kota maupun Kabupaten Bima maupun sepulau Sumbawa dan seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Nah itu. Jadi sama dua itu satu pertanyaannya. Oke, makasih. Kami berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Lubis Hermanto. Kandidat nomor urut 2, waktu Anda 5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Mohon izin. Jadi di sini kami menyimpulkan bagaimana cara ataupun metode kami untuk bagaimana memperkenalkan Universitas Mojobima yang dulu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maka kemudian peran kami sebagai mahasiswa disitulah diuji dan diperlihatkan terhadap masyarakat. Yang dimana dulu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikenal dengan mahasiswanya yang aktif walaupun tidak dihilir langsung oleh dosen. Oke, dalam artian tidak dipantau langsung oleh dosen, tapi hanya sekedar memberikan dukungan dan motivasi. Itulah kelebihan mahasiswa Universitas Mojobima maupun Stisip Mojobima. Jadi di situ kami melirik yang dimana program dan kegiatan kami sebagai mahasiswa yang terutama memperkenalkan Universitas Mojobima kepada khalayak, lebih-lebihnya di lingkungan sosial, di mana antara dosen dan mahasiswa itu mampu berkolaborasi dalam membangun kembali nama baik dan meningkatkan nama Universitas Mojobima. Jadi kalau pendekatan secara emosional antara masyarakat dengan pihak mahasiswa itu lebih kental. Jadi kami melirik
pendekatan antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat itu perlu. Jadi 3 item ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada tambahan dari bagi saya berikan waktu dan kesempatan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berbicara metode ataupun cara untuk merubah mindset atau cara berpikir masyarakat terhadap perubahan status dan STISIP ke Universitas Bojobima. Yang pertama yang perlu kita jalankan teman-teman itu turun promosi terkait adanya perubahan kampus dari STISIP menjadi universitas. Karena memang inilah peran kita mahasiswa, masifkan dalam hal promosi kampus. Karena memang itu sudah membangun citra diri daripada kampus kita semua, kampus kita teman-teman sekalian. Dan yang kedua, kita akan membangun kegiatan yang besar dalam artian bukannya stagnasi di dalam kampus saja, supaya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kita bawa kegiatan di luar daripada kampus teman-teman sekalian, supaya masyarakat itu tahu bahwa ini loh Kak Universitas Bojobima memang orang-orangnya orang-orang luar biasa, dan mahasiswa itu orang-orang yang sangat berintelektual, bukan hanya mampu berteori tetapi mampu mengimplementasikan daripada teori itu. Karena yang perlu kita ketahui secara bersama teman-teman sekalian, 1000 teori akan dikalahkan dengan 1 tindakan teman-teman sekalian. Jadi marilah kita sama-sama menyeimbangkan bagaimana cara mengimplementasikan untuk mempromosikan dan memperkenalkan kampus kita di kalangan mahasiswa, di kalangan masyarakat. Mohon maaf, mungkin itu saja jawaban dari kita paslon nomor 2, dan mungkin ada tambahan dari ketua saya. Baik, izin tambahan. Jadi sejatinya masyarakat itu tidak membutuhkan daripada janji, retorika, dan teori, melainkan masyarakat lebih menuntut pada implementasi kerja nyata dari seorang mahasiswa, lebih dukungan daripada pihak dosen. Saya kembalikan. Luar biasa, implementasi, promosi, dan juga kerja nyata. Jawaban yang luar biasa sekali dari kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menjawab kepada kandidat nomor urut 1. Waktu Anda untuk menjawab 5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan ayah Anda sangat luar biasa sekali. Jadi saya bukan berbicara, saya berbicara terkait dengan masalah profesi dulu. Jadi untuk memperkenalkan terkait dengan Himakot Universitas Bojobima, kami, jika kalau kami terpilih sebagai ketua umum, kami akan melakukan studi banding di kampus ini agar nanti kami berkomunikasi yang baik dengan teman-teman Himakom maupun di Fakultas Fisip di Makassar, Fakultas Himakom di Sunan Kalijaga. Jadi kita akan menjemput komunikasi baik dan melakukan studi banding di daerah Bima ini agar bagaimana masyarakat itu mengenal lagi lebih dalam terkait dengan Himakom Universitas Bojobima ini. Jadi terkait dengan masalah sosial masyarakat, memang bagus untuk masalah promosi kampus ini. Jadi yang lebih luas lagi terkait dengan masalah itu, mari kita studi banding di daerah atau di lingkup Universitas Bojobima ini agar teman-teman Himakom di luar daerah, khususnya di universitas luar daerah, agar kenal Himakom Universitas Bojobima ini khususnya di lingkup daerah kita sendiri. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari bagi saya. Silakan. Semangat ya Pak. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Langsung saja, mungkin pertanyaan dari Ayahanda sangat bagus dan luar biasa sekali. Menurut saya, mewujudkan promosi kampus itu sangat luar biasa terhadap kampus yang menuju ke Universitas Bojobima atau jurusan ilmu komunikasi atau Himakom. Organisasi Himakom ini akan aktif, nyaman, gensif, adaptif, ramah, progresif, optimis, dan loyal yang bernuansa kekeluargaan agar dapat bersinergi dalam pengembangan potensi mahasiswa ilmu komunikasi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin saya tambah sedikit ya, moderator. Baik, terkait dengan masalah ini, sesuai dengan tema yang saya buat ayahanda,
dan sekali lagi kita kekurangan sumber daya manusia di sini. Jadi yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan melakukan studi banding besar-besaran di provinsi, khususnya dilakukan di universitas dua daerah. Mungkin di sini kita akan lebih mengenal lagi, bukan kita hanya mengenal di lingkup universitas ini, tapi masyarakat luas akan mengenal Himakom yang berubah menjadi Universitas Batu Bima ini dengan melakukan studi banding dengan teman-teman luar. Mungkin itu saja. Lebih dari Tuhan sama maaf bila tak boleh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban yang luar biasa sekali. Melakukan studi banding pada himpunan mahasiswa komunikasi di kampus-kampus lainnya, luar biasa sekali. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada panelis kedua, Kakanda Sarif Suhaidin Rahman Esos, untuk memberikan pertanyaan kepada Kakanda. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kurang semangat. Minta panitianya bagikan dulu snack atau minuman buat teman-teman peserta itu. Ya, kayaknya forumnya haus. Aman Pak. Tuh panitianya. Ya panitia, orang ini kayaknya teman-teman haus. Baik. Nama saya Sarif Suhaidin Rahman, biasa dipanggil teman-teman di komunikasi ini Abi. Sebelum itu saya perkenalkan juga teman-teman mahasiswa juga. Saya selaku alumni FISIP dulu, yang sekarang sudah menjadi universitas atau di sekitar Umbo ya. Di kakanda saya ini. Tadi saya rawat ya buat teman-teman ini, jangan panggil ayah anda, beliau masih muda, hampir mirip sama saya. Kakanda saja atau sakil, abang dulu. Baik, sudah disampaikan materi visi dan misinya. Terlebih juga ucapan terima kasih karena kita selaku pelopor dan saya sekaligus ketua pertama selama 2 periode di himpunan mahasiswa komunikasi. Sebelah kanan saya ini dari senior 3 Pak Ragon, biasa dipanggil nama lengkapnya Adia saja. Dan ini mantan ketuanya. Perlu mengenal orang-orang dalam sejarah, karena sejarah itu poin pertama yang penting untuk dipelajari. Karena banyak yang mengatakan sejarah itu ilmu, banyak yang mengatakan demikian. Tapi kita hanya selaku orang yang berada di masa itu hanya memberikan nilai positif saja buat teman-teman. Baik, untuk visi dan misinya sudah sangat bagus buat teman-teman calon yang nantinya pasti yang menang itu satu, nggak mungkin menang dua-duanya, pasti satu. Pertanyaan saya pengen teman-teman ini memahami visi itu apa, misi itu apa. Ada 2 pertanyaan, poinnya 2. Visi itu apa, misi itu apa, lalu langkah apa yang diambil sebagai nutrisi buat teman-teman dalam mengembangkan organisasi dari visi dan misi itu. Itu pertanyaannya, simpel. Jangan sampai nanti setelah mengembang amanat dari teman-teman mahasiswa tapi keluar dari koridor itu. Makanya dipahami visi itu apa, misi itu apa, lalu nutrisi apa, obat untuk bagaimana mengembang amanat itu dari visi dan misinya. Jangan sampai banyak yang mengatur ini visi saya, ini misi saya, tanpa memahami visi itu apa, misi itu apa. Sehingga nanti aib organisasi itu kebanyakan itu bukan aib apanya, aibnya itu adalah bagaimana anggota itu tidak aktif. Ya, pertanyaan ketiga, ini pertanyaan ketiga sekaligus menutup pertanyaan saya ya. Silakan dijawab. Paslon nomor 2 ini anggota aktif atau tidak beserta wakilnya dan ketuanya, calon. Dan paslon yang pertama ini peserta aktif atau tidak di organisasi. Terima kasih. Baik, ada 3 poin pertanyaan dalam 1 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang teman-teman pahami soal visi dan misi. Kemudian yang kedua, suntikan apa yang akan diberikan teman-teman untuk yang berkaitan dengan visi dan misi teman-teman. Dan yang ketiga, apakah kedua kandidat
dari paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2 adalah anggota aktif atau tidak. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 10 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mohon izin Abang Habibud terkait dengan pertanyaan terkait dengan masalah kami yang paslon nomor 1 ini. Memang Adinda selama 2 tahun ini tidak masuk dalam kepengurusan, tapi perlu diketahui secara bersama bahwa Adinda pernah meminta menjadi pengurus. Terus yang poin kedua yaitu Adinda memang bukan pengurus, tapi Adinda selalu aktif dan selalu berkontribusi untuk teman-teman Himakom ketika menjalankan program unggulan, program yang besar-besaran. Adinda selalu berkontribusi di situ. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan Adinda sendiri, tetapi bagaimana untuk kemajuan Himakom ini yang lebih baik agar selalu dikenal oleh masyarakat luasnya, khususnya teman-teman yang berada di ruang lingkup Universitas Bojong Bima ini. Terus yang kedua, nutrisi. Terkait dengan nutrisi, seperti yang Adinda jelaskan tadi, bahwa kami sesuai misi poin pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Himakom ini. Kalau Adinda lihat kan, kepengurusan ini kurang aktif untuk teman-teman atau adik-adik dalam kepengurusan ini. Jadi jika seandainya Adinda diberikan kesempatan, impian dan takdir Adinda untuk menjadi seorang pemimpin, maka konsep Adinda menjadi seorang pemimpin itu adalah merangkul teman-teman agar seluruh yang berjurusan ilmu komunikasi selalu berpartisipasi dan bagaimana cara menjalankan organisasi dengan baik. Ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa jika saatnya pemimpin itu telah kehilangan konsep, maka organisasi itu akan tidak baik. Maka terus yang dijelaskan dalam tokoh satu lagi dalam bukunya Tanah Malaka itu bahwa jika seandainya konsep memiliki satu konsep untuk maju ke depan, maka itu adalah organisasi yang baik dan maju. Mungkin itu saja, lebih dari ini saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari kami saja. Willy Tripod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menurut saya misi itu adalah menciptakan gagasan ataupun meningkatkan organisasi Himakom atau jurusan ilmu komunikasi yang dapat membawa perubahan untuk generasi yang akan datang, dan kita akan membuat gagasan untuk melebihi dan membuat aturan-aturan yang tertentunya berkualitas untuk generasi yang akan datang. Mungkin ada tambahan dari ketua saya, bila ada kekurangan itu datang pada pribadi saya sendiri, bila ada kekurangan itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tambah sedikit. Saya paparkan terkait visi. Visi itu adalah tujuan bagaimana kita menjalankan suatu program kerja yang telah ditentukan atau yang telah dirapatkan sesuai dengan kepengurusan. Jadi untuk misi, bagaimana langkah kita untuk menyelesaikan suatu misi kita yang kita jalankan pada hari ini. Misalnya Adinda memberikan contoh, Bang. Misalnya kita lapar dan kita membutuhkan nasi, maka misi kita itu apa? Misi kita itu bagaimana cara kita mendapatkan nasi itu agar kita kenyang. Mungkin itu saja, lebih dan lebih saya mohon maaf. Bila tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih tersisa banyak waktu, tidak ada tambahan lagi. Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa sekali. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 2. Tanggapi dulu untuk moderator dari penyampaian tadi, bisa diberi izin atau tidak? Baik, kami beri waktu selama 3 menit untuk menanggapi jawaban. 3 menit terlalu banyak buat saya. Saya hanya butuh waktu 20 detik, silakan hitung dari sekarang. Baik. Oke. Untuk paslon nomor 1, saya
mempertegas pertanyaan saya. Visi itu apa? Misi itu apa? Yang dijabarkan oleh sampean kandidat itu adalah gambaran. Tapi roh dari visi itu apa? Misi itu apa? Lalu yang kedua, nutrisi apa? Nutrisi maksudnya program. Langkah apa untuk mengobati penyakit dari organisasi apabila diketemukan itu organisasi punya penyakit. Yang ketiga, teman-teman ini yang seandainya diberikan amanat, gitu, sejauh mana mampu memahami dari visi dan misi itu sebagai langkah utama dari apa yang telah diamanatkan. Terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2, kami perjelas kembali. Pertanyaannya adalah visi dan misi itu apa, visi itu apa, dan misi itu apa. Lalu nutrisi apa yang akan teman-teman berikan untuk menambah kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang ada dalam organisasi tersebut. Silakan, waktunya 10 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, izin terima kasih kepada pelopor yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Saya menjawab pertanyaan mengenai riwayat saya di organisasi internal Himakom Universitas Bojongkongo. Pada semester 1 awal saya masuk kuliah, saya masuk di kepengurusan sebagai anggota bidang pengembangan dan penelitian organisasi, dan di kepengurusan di semester 4 di kepemimpinan Kakanda Nulaila saya menjabat sebagai Kabid Humas di Himakom Universitas Bojongkongo. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari pendiri kita, yaitu Abibut yang biasa kita kenal. Saya legalitas saya di Himakom Universitas Bojongkongo, teman-teman sekalian, di awal semester 1 sampai semester 2 yang diketuai oleh Kakanda Nur Raini SIKO, dan saya menjabat sebagai anggota kewirausahaan di situ, dan saya bekerja dan aktif mulai dari pelantikan sampai akhir kepengurusan Kakanda Nur Raini. Dan untuk semester 3 sampai semester 4 yang diketuai oleh Kakanda Nur Laila SIKO, saya menjabat sebagai ketua divisi radio, dan saya aktif mulai dari pelantikan sampai ke akhir kepengurusan. Mungkin itu terkait anggota dan legalitasnya dalam Himakom. Baik, kami akan memaparkan daripada arti daripada visi itu sendiri. Visi merupakan tujuan atau arah utama suatu pemimpin dalam menyiapkan untuk memperbaiki organisasi itu sendiri. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi dan atau organisasi dengan tujuan yang sama. Jadi hidup adalah suatu potretan gambar seni dalam gambar tanpa penghapus. Jika pun ada kesalahan, itulah dan menjadi introspeksi diri kita sebagai bahan kreativitas kita untuk mendesain daripada kesalahan itu agar terlihat indah di mata umum. Ya, untuk tahapan selanjutnya saya berikan kepada wakil saya. Ya, jadi yang perlu kita ketahui secara bersama teman-teman sekalian, apa itu visi dan apa itu misi. Visi itu adalah arah utama atau tujuan daripada apa sih yang harus kita lakukan untuk kemajuan Himakom itu, teman-teman. Dan misinya adalah proses atau tahapan untuk mencapai tujuan daripada visi itu, teman-teman sekalian. Dan langkah apa sih? Langkah apa atau aksi nyata apa sih yang kita lakukan terkait visi misi yang telah kita sampaikan. Nah, dalam misi poin pertama itu mengoptimalkan fungsi Himakom sebagai wadah pengembangan ide dan kreativitas anggotanya, teman-teman. Dan yang perlu kita ketahui, dalam struktur organisasi Himakom itu sendiri ada yang namanya bidang jurnalistik, bidang fotografi, bidang radio, bidang humas, bidang advertising, dan bidang sinematografi, teman-teman sekalian. Dan dalam artiannya, dari berbagai bidang itu kita akan melakukan pelatihan baik yang berjangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, teman-teman. Karena itu berbicara kelanjutan daripada sumber daya manusia, khususnya di jurusan ilmu komunikasi. Nah, yang kedua, dari misi yang kedua itu mempererat tali kekeluargaan antar Himakom, alumni
mengikuti pelatihan fotografi. Nah, pelatihan fotografi ini teman-teman pelatihan yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa yang akan kita bangun teman-teman. Bukan hanya kita mengadakan kegiatan di dalam kampus, tetapi kita insya Allah akan kita lakukan di luar daripada kampus teman-teman. Kembali kepada untuk citra daripada kampus dan Himakom itu sendiri, karena bibitnya bukan hanya ke Himakom saja, tetapi kampus universitas kita tercinta ini teman-teman sekalian. Jadi itulah langkah kita atau aksi nyata kita untuk mengembangkan daripada visi misi kita. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Izin Pak, karena sejatinya suksesnya suatu kepengurusan bukan berbicara kuantitas, melainkan berbicara kualitas. Walaupun anggota dalam suatu kepengurusan itu berbicara 1-3 orang, tetapi mampu melahirkan suatu kebanggaan dan suatu keharusan bagi Universitas Bojongkulma ilmunya, khususnya ilmu komunikasi, ilmu konstitusi Bojongkulma. Ya, saya kembalikan. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya tanggapan dari panelis 2, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Lubis Kahangga saya selaku Ketua Prodi. Ini saya memperkuat saja. Ini tanggapan terakhir dari saya karena berhubung 3 pertanyaan sekaligus yang saya pertanyakan. Dicermati dan dicatat sebagai bekal. Poin itu harus dipahami. Visi adalah pandangan ke depan. Ya. Misi adalah target utama. Itu bekal buat kalian. Yang pertama dari pertanyaan pertama. Yang kedua, nutrisi atau suplemen. Dari pertanyaan itu, maksudnya pokok dari program yang dirancangkan, jangan sampai program banyak tapi tidak jalan. Logikanya lucu. Itu poin ini bekal kalian. Yang ketiga, kenapa saya mempertanyakan para kandidat ini aktif atau tidaknya? Karena ini poin inti bagaimana para calon ini bisa dinilai oleh mahasiswa pada umumnya yang akan memilih. Mereka ini sebagai radarnya, aktif dan tidak itu ada radar. Radar maksudnya itu mereka akan tahu seluk-beluk bagaimana sih ranah organisasi ini mau dibawa kemana. Itu pentingnya bagaimana harus dipertanyakan aktif dan tidaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk panelis 2. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk panelis 3 untuk memberikan pertanyaan kepada Kakanda Supartim Eskom. Kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih kepada MC sebenarnya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan salam itu kita selalu mendoakan antar sesama kebaikan agar hidup Tuhan selalu ada dalam diri. Kira-kira gitu gambaran dari ucapan salam. Maka diwajibkan bagi seluruh umat muslim itu menjawab salam sesama umat muslim. Kira-kira begitu. Tidak perlu perpanjang kalam, saya gambarkan demikian ini. Pemimpin itu adalah solusi. Artinya masalahnya adalah yang dipimpin, yang diurus. Artinya dia hadir ini sebagai solusi bukan masalah. Maka ditawarkan beberapa program-program, termasuk ditawarkan beberapa konsep yang katakanlah visi dan misinya. Terus ya kalau bicara organisasi ini kan tidak terlepas dari sejauh mana implementasi konsep sehingga melahirkan kerja nyata, bukan teori semata, kira-kira begitu. Kenapa Himakom ini bukan wadah kita mengedepankan sejauh mana kualitas public speaking kita, tapi lebih mengedepankan sejauh mana skill kita. Maka pertanyaan saya satu. Ya kalau 3 orang karena tidak mau jawab, cukup 1. Himakom ini dikemanakan? Itu pertanyaan. Himakom ini dikemanakan? Kenapa saya bertanya? Kenapa visi dan misi tidak dipertanyakan?
tentu semua calon dua ini adalah salah satu leader, dan dua-duanya adalah orang yang dalam istilahnya dia ini sebagai public figure, khususnya satu bisa dengan komunikasi. Himakom ini dikemanakan, ya kan? Karena Himakom ini yang dibicarakan seputar ini, sejak mana konsepnya, bagaimana implementasinya, sehingga mereka satu kolaborasi yang bernuansa pada nilai kerja nyata. Kira-kira begitu pertanyaan. Baik, bila kita berkuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya, kemana kedua pasangan calon akan mengemudikan Himakom ini ke depannya? Kemana pasangan calon akan mengemudikan Himakom? Untuk pasangan calon nomor urut 2 kami berikan kesempatan. Waktu Anda 5 menit untuk berbicara. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Supati Desiko. Mohon izin. Jadi kalau berbicara Himakom mau dikemanakan dan Himakom dikemanakan, Himakom sebenarnya kita kemana-mana. Tetapi jikalau seorang pemimpin mampu merealisasikan daripada tujuan visi dan misinya dengan baik dan tepat, sehingga mampu dikenal oleh khalayak lebih umumnya masyarakat, Himakomlah di situ. Tapi kalau berbicara komunikasi ataupun Himakom itu dikemanakan melalui kegiatan kita tidak mampu kita realisasikan dengan baik dan tidak beres, Himakom itu tetap berdiri di tempat dan tetap utuh, tidak akan maju. Karena sejatinya yang mengembangkan dan memajukan Himakom itu adalah kita sendiri. Kalau kita menunggu orang lain itu kapan? Mereka berawal dari kita pribadi dan kita secara bersama, Himakom itu akan kemana-mana dan Himakom itu akan jaya dengan kegiatan yang mampu membangun dan berikan implementasi dan memberi seimbang terhadap sumber daya manusia atau SDM. Mungkin tambahan ada dari saudari saya Nuyati Petula. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari mantan ketua Himakom periode 2018-2019 itu Bang Supati. Itu Himakom ini mau dikemanakan? Jadi berbicara Himakom mau dikemanakan ini teman-teman, kembali lagi ke program kerja yang kita rancang melalui visi misi yang telah kita sampaikan teman-teman. Dari beberapa rentetan program kerja telah kami paparkan dari tadi. Efek dan hasil daripada kegiatan kita bangun itu yang pertama, Himakom dikenal di kalangan masyarakat, lebih-lebih siswa. Karena apa yang pertama? Yang pertama itu juga sebagai penunjang daripada kampus kita teman-teman sekalian. Dan yang kedua itu dalam pembangunan kegiatan otomatis kita membangun relasi-relasi di luar teman-teman. Contohnya seperti di Kominfo. Nah itu kan kita berkesinambungan di situ teman-teman. Dalam artian komunikasi dengan teman-teman di luar itu dengan kegiatan-kegiatan kita bangun itu dapat membuka relasi yang banyak dan sehingga Himakom ini dikenal di kalangan masyarakat gitu. Mungkin seperti itu. Jadi atas sedikit motivasi, suatu kendaraan tidak akan berjalan tanpa seorang pengemudi ataupun supir. Itulah ibarat dari kata organisasi itu sendiri. Ya, saya kembalikan, terima kasih. Oke, baik. Jawaban yang luar biasa sekali kepada Kakanda Supardin. Kami berikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari. Oke. Sebelum penanggapan dari Kakanda Supardin, kami berikan kesempatan untuk kandidat nomor urut 1 untuk menjawab kemana Himakom ini akan dikemudikan oleh teman-teman. Jawaban Anda kami berikan waktu 5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan Kakanda, Himakom mau dibawa kemana? Jadi Himakom mau dibawa kemana itu berbicara tentang konsep program kerja yang kita susun atau program kerja yang kita rencanakan untuk kedepannya. Jadi berbicara tentang Himakom yaitu berbicara tentang bagaimana cara kita menyelesaikan program kerja yang telah kita tetapkan. Jika program kerja yang tidak mampu dijalankan, maka itu akan hancur dan Himakom itu jadi Himakom itu tidak
kurang minat oleh teman-teman yang lain. Maka daripada itu, dan bagaimana saat ini kita menciptakan program kerja yang unggulan. Kalau kita melihat kepengurusan, ini bukan berbicara tentang kelemahan kepengurusan yang dulu, tapi ini adalah ajang motivasi kita bagaimana lagi memperbaiki dan memotivasi diri kita sendiri agar Himakom itu lebih dikenal, lebih dipandang, dan bagaimana cara kita membuka relasi-relasi baru kepada orang-orang di luar. Misalnya kita mempunyai bidang humas, disitulah kerjanya humas untuk bagaimana mencari relasi-relasi baru terhadap orang-orang yang berada di luar kampus di luar kampus Universitas Bojobima itu sendiri. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari wakil saya. Ya baik, terima kasih kepada calon ketua. Langsung saja, jadi berbicara Himakom dikemanakan. Sejujurnya Himakom ada pada diri kita dari jurusan ilmu komunikasi, dan kita kembali lagi ke visi dan misi untuk konsep atau program kerja yang telah kita ditetapkan. Ya baik, saya kembalikan kepada wakil. Terima kasih, jawaban yang luar biasa sekali dari kedua kandidat. Kepada rekan-rekan sekalian, silakan ditanggapi jawaban dari kedua kandidat. Baik, berapa menit moderator? Kami berikan waktu 3 menit. Lumayan banyak ya. Baik, ini kenapa saya bertanya tentang Himakom dibawa kemanakan? Artinya ini saya maunya adalah penjelasan secara konkret tentang apa sih hal yang mendasar teman-teman aktif sebagai calon atau sebagai leadership, ya kan? Tentu dengan menggunakan konsep tawaran, punya visi-misi yang dibicarakan. Langkah yang diambil ini harus berbeda. Kenapa? Himakom ini bukan spesifiknya lagi sudah universitas. Maka polesan Himakom kemanakan ini mau kita lebih daripada bagaimana Himakom statusnya sudah universitas, kita universitaskan Himakom ini. Artinya apa ya? Jawaban dari kedua kandidat tadi cukup mengacu adrenalin. Kenapa? Tawaran konsepnya masih dalam tataran lingkaran daerah. Ini era point zero ya, kalau bicara Rocky Gerung ini bukan kanan. Tentu yang menjadi maunya saya ini kelas universitas, tentu kelasnya sudah nasional bahkan go internasional maunya saya. Tapi kita mengarah bagaimana Himakom ini menjadi warna baru di antara teman-teman berdua ini. Karena alumnya adalah tergantung pada teman-teman berdua ini, tidak begitu Pak. Artinya nomor satu adalah untuk Almadiyah ya, calon ketuanya, Himakom memang ada di tempat, tapi Himakomnya akan terkenal apabila kita bawa Himakom ke ranah kancah nasional dan internasional. Itu bukan wadahnya, tapi Himakom itu kemana? Kita bawa konsep apa yang kita tawarkan dengan melakukan studi banding mungkin, dengan mempublikasikan beberapa media mungkin. Ini kan ada warna baru, kira-kira gitu. Kenapa? Himakom ini sudah status universitas. Itu yang perlu dipahami kita bersama. Lagi maunya saya adalah teman-teman harus menawarkan ini program pasti saya. Kenapa? Yang dicari ini adalah bukan bagaimana kita berpintar berterikat, tapi dicari bagaimana konsep implementasinya sehingga melahirkan satu kerja nyata. Saya sudah berikan gambaran awal. Kerja nyata yang dibutuhkan bukan teori semata. Itu untuk nomor satu saya rasa sedikit ya ditambah oleh saya. Terus yang ke nomor dua ya, nomor satunya saya rasa lebih kepada tawaran program yang memang harus digenjot. Kenapa? Aktifnya tidak aktifnya seorang anggota, tapi tidak aktifnya seorang pengurus itu tergantung bagaimana polarisasi komunikasi leadership. Ya kan? Sehingga menjadikan leadership ini sebagai panutan bagi pengurusnya. Kira-kira begitu. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami batasi. Tidak ada tanggapan dari Baik, pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa dan kedua paslon sangat tanggap sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para panelis hebat kita. Selanjutnya teman-teman, kita masuki segmen ketiga, di mana para paslon akan saling melontarkan pertanyaan. Masing-masing paslon memberikan 2 pertanyaan untuk paslon lainnya. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Jadi langsung saja pertanyaannya saya terkait dengan masalah sembako. Pertanyaan saya, bagaimana kita lebih dikenal dan bagaimana kita meningkatkan studi. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana sih seandainya teman-teman kita bagaimana sih kita 2 kandidat ini dalam memimpin Himakom ini agar lebih menunjukkan program kerja yang harus kita tawarkan kepada teman-teman Himakom di luar daerah atau khususnya di kampus-kampus lainnya. Mungkin itu saja. Saya berikan sama bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2 sudah jelas pertanyaannya. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2 kami berikan kesempatan menjawab selama 10 menit. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada paslon nomor 1 yang telah memberikan sedikit pertanyaan kepada kami yang bersifat membangun untuk hukum ke depannya. Jadi kami akan jawab yang dimana saya menyimpulkan bagaimana ilmu komunikasi ini dapat dikenal di kancah provinsi maupun nasional. Untuk SDM-nya itu lebih meningkat. Maka kemudian itulah kenapa Universitas Mbojobima menyediakan daripada lab, radio dan jurnalistik dan studi foto itu untuk bagaimana mengembangkan daripada bakat-bakat mahasiswa ilmu komunikasi lebih khususnya Himakom. Jadi kalaupun melihat daripada fasilitas yang ada di Universitas Mbojobima ini belum memadai, tetapi itulah peran aktif kita untuk membantu meningkatkan daripada fasilitas itu tersebut. Dan fungsi daripada internet itu sendiri yaitu handphone kita dapat kita merujuk dan melirik untuk menjadi panutan kita untuk mendapatkan ilmu, karena dunia sekarang ada di genggaman kita. Dan untuk bagaimana kita dapat dikenal dan kancah negara dan istilah kancah provinsi, nasional dan internasional, itu tergantung daripada kemauan kita, lebih khususnya dukungan daripada dosen-dosen dan senioritas. Untuk tambahan selanjutnya dari poin nomor pertanyaan pertama ataupun poin nomor 2, saya berikan waktu dan kesempatan kepada wakil saya berikan. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa dari paslon nomor urut 1. Bagaimana sih cara kita untuk memperkenalkan Himakom ini bukan hanya di tingkat provinsi saja, tetapi melainkan di kancah nasional dan internasional. Nah, berbicara hal demikian teman-teman, pasti rujukannya itu di program kerja yang kita rancang teman-teman sekalian. Tetapi dalam program-program kerja yang jika kita lirik dari tahun ke tahun adalah mereka mengadakan kegiatan yang sejenis, dalam artian hadirnya kita di sini adalah untuk mengupdate dan mengembangkan kembali terkait kegiatan yang pernah ada, sehingga dalam kegiatan foto festival jurnalistik itu ada kegiatan sebuah semua dan hadirnya kita di sini untuk meningkatkan lagi bahkan untuk setingkat provinsi teman-teman sekalian. Dalam artian Himakom itu dapat dikenal
nasional di luar daripada kancah nasional dan internasional. Dan yang kedua, ketika membangun program kerja teman-teman sekalian, pasti ada namanya PUAT, sehingga adanya analisis SWOT teman-teman sekalian, sehingga kolaborasi antara program kerja kita bangun itu selaras, karena memang sudah tertata dengan menggunakan PUAT, dengan menggunakan PUAT, posisi kami yang saat ini, karena kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami semua pada satu periode. Dan hari ini adalah kontes di mana kepada kedua calon kandidat memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana diri mereka. Inilah jati diri mereka. Yang kita harapkan di sini, seperti yang saya kutip kata dari Sekretaris Umum, kita mencari leader bukan dealer. Leader dan dealer itu sangat berbeda jauh. Leader adalah seorang pemimpin, leadership. Kita mencari seorang pemimpin. Bedanya dengan dealer, misalnya dealer membeli rokok seharga 10, lalu dia menjual seharga 11.000. Keuntungan yang didapatkan 1.000. Namun, seorang leader adalah dia bagaimana membuat strategi, visi dan misinya. Ketika seorang contoh di kalangan luar, seorang leader, bagaimana sih ketika masyarakatnya merasakan gelapnya menuju jalan, akan tetapi tugasnya seorang leader ini bagaimana sih dia mengarahkan masyarakatnya untuk menuju jalan yang terang. Itulah yang akan dilakukan oleh seorang leader. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ilmu komunikasi yang sudah menyempatkan kehadirannya hari ini untuk berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila apa yang kami sembahkan hari ini tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kepanitiaan yang sudah mau bekerja keras sampai dengan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.